Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 11 IPS 2 dan kelas 11 IPS 3. Nah, materi pembelajaran sosiologi kali ini kita akan membahas mengenai subbab baru. Nah, sebelumnya Ibu juga minta maaf jika mungkin dalam video ini terdengar suara-suara berisik karena mengingat tempat tinggal Ibu yang cukup berdekatan dengan jalan raya. Jadi sebelumnya Ibu minta maaf. Kemudian Ibu juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan pada kalian untuk menjaga kesehatan, selalu mentaati protokol COVID-19, untuk selalu menjaga jarak dan belajar dari rumah. Oke, kita lanjut. Untuk materi sebelumnya kita telah membahas mengenai kelompok sosial di dalam masyarakat. Kemudian materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah materi baru, yakni permasalahan sosial di masyarakat. Oke, kita bahas ke slide yang kedua. Baik, di slide yang kedua Ibu telah menjelaskan bahwa masalah sosial sendiri itu terdiri dari dua kata, yakni masalah dan sosial. Walaupun kata-kata sosial di sini yang membedakan antara masalah sosial dengan masalah fisika, masalah biologi, masalah ekonomi, maupun masalah-masalah di bidang lainnya. Kemudian Ibu akan menjelaskan yang pertama adalah masalah. Di sini masalah mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, dan tidak benar atau sulit. Sedangkan sosial mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Jadi antara masalah dan sosial terdapat garis besar perbedaannya ya. Kalau masalah itu pasti berhubungan dengan yang namanya kondisi yang bertentangan. Sedangkan sosial pasti ada hubungannya dengan masyarakat maupun struktur sosialnya. Seperti itu. Jadi bisa membedakan ya. Jadi masalah itu pasti dianggap apapun yang namanya situasi apapun yang itu dianggap bertentangan dan menimbulkan kekacauan itu bisa disebut sebagai masalah, seperti itu. Kemudian sosialnya sendiri itu pasti berhubungan dengan masyarakat maupun dengan strukturnya atau struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut, seperti itu. Oke, kita next ke slide yang ketiga. Oke, di slide ketiga ini kita akan bahas bersama mengenai pengertian permasalahan sosial menurut tokoh. Jadi ada 4 tokoh sosiologi yang membahas mengenai pengertian permasalahan sosial. Yang pertama adalah Arnold M. Rush yang membahas dan berpendapat bahwa masalah sosial itu timbul karena situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Jadi apabila suatu situasi itu menimbulkan suatu kesulitan, maka menurut Arnold ini dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Gitu. Nah, yang kedua menurut Robb dan Selznick ya, yang berpandangan bahwa masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menentang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Jadi, menurut Robb dan Selznick ini, masalah sosial itu diartikan jika suatu situasi atau kondisi ini memunculkan hambatan-hambatan dalam hubungan sosial, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Itu dikatakan sebagai
pengertian dari permasalahan sosial. Yang selanjutnya adalah Richard and Richard. Ya, Richard dan Richard. Richard dan Richard berpendapat bahwa masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Jadi, masalah sosial diartikan apabila suatu kondisi tersebut memang bertentangan dengan masyarakat dan tidak diinginkan, maka dapat dikatakan sebagai permasalahan sosial. Kemudian dari Indonesia ada satu tokoh, yakni yang keempat, yaitu Sujono Sukanto, yang berpendapat bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jadi, suatu kondisi yang dianggap berbahaya menurut Sujono Sukanto itu dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Kemudian kita lanjut ke slide yang keempat. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa permasalahan sosial, jika dilihat dari beberapa penjelasan para tokoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan sosial adalah kondisi yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi anggota masyarakat tersebut dan harus diatasi. Itu yang disebut dengan masalah sosial. Jadi apa semua yang dianggap berbahaya itu merupakan masalah sosial juga, Bu? Iya, karena sesuatu kalau tidak berbahaya itu tidak perlu diatasi kan pastinya. Jadi kan kalau bukan masalah ya tidak perlu diatasi, tapi yang namanya masalah pasti harus diatasi, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari masalah sosial sendiri secara singkat seperti ini. Nah, kita lanjut ke slide yang kelima. Oke, pada slide yang kelima ini kita akan bahas bersama mengenai teori-teori masalah sosial. Nah, di sini ada 3 teori yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah teori fungsionalisme, dan yang kedua adalah teori konflik, dan yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik. Teori yang pertama, teori fungsionalisme ini ada 3 tokoh yang membahas mengenai teori ini. Yang pertama adalah Emile Durkheim, yang kedua Tucker Parson, dan yang ketiga adalah Robert K. Merton. Nah, teori ini itu berpandangan bahwa semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Lantas bagaimana sih, Bu, menurut teori ini mengenai masalah sosial? Nah, jadi menurut teori ini apabila semua bagian-bagian yang terdapat dalam masyarakat tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan menimbulkan suatu permasalahan sosial. Misalnya, sekolah, di situ ada guru. Guru tidak menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan kepada siswa, maka otomatis kan terjadi masalah. Masalahnya apa? Siswa tidak memperoleh materi dari guru, dan otomatis kan siswa menjadi tidak ada pengetahuan yang masuk gitu pada siswa, wawasannya jadi kurang, seperti itu. Oke, yang kedua, teori konflik. Ada 2 tokoh teori konflik. Yang pertama adalah Karl Marx sama Ralph Dahrendorf. Nah, menurut teori konflik ini, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Misalnya adalah konflik antar kelas, seperti itu. Jadi orang yang lebih memiliki kekuasaan yang lebih kuat selalu mendominasi dibandingkan orang yang memiliki kekuasaan yang lemah. Itu akhirnya kan terjadi kesenjangan antara 2 tokoh tersebut. Akhirnya timbullah masalah sosial. Kemudian yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik.
ada 3 tokoh dalam teori ini. Yang pertama adalah George H. Smith, Charles Horton, Erving Goffman. Ketiga tokoh ini yang cukup eksis dalam membahas interaksionisme simbolik. Nah, teori ini berpandangan dan melihat masalah sosial itu sebagai interaksi simbolis antar individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Jadi antara individu yang satu itu dia tidak baik-baik saja, selalu mati norma dan selalu mentaati peraturan, dan individu yang satu itu selalu melanggar norma. Tapi ketika mereka sudah bergaul atau bercampur bisa menimbulkan masalah. Jadi timbul akibat-akibat itu. Kita bahas ke slide yang ke-6. Nah, di slide ke-6 ini Ibu telah membuat bagan atau tabel sehingga kalian dapat dengan mudah untuk memahami perbedaan-perbedaan antara tiga teori ini. Yakni misalnya langsung kita masuk ke teori fungsionalisme, kita langsung masuk ke fokusnya. Kalau teori fungsionalisme ini fokusnya adalah ancaman terhadap tatanan sosial. Nah, pandangannya masalah sosial muncul dari kegagalan institusi sosial, kelompok, dan bagian lain dari masyarakat yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, seperti yang Ibu telah jelaskan sebelumnya. Jadi fungsinya itu tidak berjalan dengan baik, akhirnya timbullah yang namanya permasalahan sosial. Contohnya yang juga udah Ibu jelaskan, misalnya sekolah tadi ya, atau misalnya keluarga tidak mendidik anaknya dengan baik, tidak memberikan pendidikan karakter yang baik pada anak, maka otomatis anak dapat terjerumus dalam kenakalan remaja, seperti itu juga bisa. Kemudian teori yang kedua adalah teori konflik. Di sini fokusnya adalah kontribusi pada konflik sosial, dan pandangannya adalah masalah sosial muncul dari eksploitasi kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tadi juga Ibu sudah jelaskan bahwa misalnya adalah kaum borjuis dan proleter. Jadi kaum buruh dengan kaum pemilik modal yang berkuasa, otomatis kaum yang pemilik modal lebih berkuasa dibandingkan buruh, karena mau tidak mau kan buruh selalu patuh terhadap pemilik modal karena dia yang menggaji, pemilik modal yang menggaji. Jadi mau tidak mau pasti yang lebih lemah akan patuh gitu pada yang lebih kuat, seperti itu, yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi atau ketidakadilan. Oke. Selanjutnya adalah teori interaksionisme simbolik. Di sini fokusnya adalah interaksi negatif antar individu. Jadi terjadi interaksi negatif, tadi sudah dijelaskan juga. Pandangannya adalah masalah-masalah sosial muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Misalnya seseorang itu dikatakan dipanggil tapi bukan menggunakan namanya, menggunakan nama hewan dan sebagainya, itu juga disebut dengan interaksionisme simbolik. Mereka berinteraksi tapi interaksinya bukan positif, tapi interaksi yang negatif. Seperti itu yang disebut dengan interaksionisme simbolik. Contohnya misalnya bullying tadi itu bergaulnya seorang yang memiliki sifat positif dengan orang yang memiliki sifat negatif. Karena yang satu ini kurang berpegang teguh pada nilai dan norma, akhirnya bisa terjerumus. Nah, itu. Kita lanjut ke slide yang ke-7. Oke, di slide ke-7 ini kita akan bahas bersama mengenai faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Ada 4 faktor yang menyebabkan permasalahan sosial. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor biologis, yang ketiga faktor psikologis, dan yang keempat adalah faktor sosial dan budaya. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang menyebabkan permasalahan sosial di sini adalah keadaan ekonomi yang tidak stabil dan akhirnya menyebabkan suatu permasalahan sosial. Contohnya adalah kemiskinan, seperti itu. Jadi karena ekonomi di suatu negara tersebut tidak stabil, tidak seimbang, maka terjadilah sebuah permasalahan
saat ini yang tengah dihadapi setiap negara, yakni kemiskinan, di mana pendapatan dan pengeluaran negara tidak stabil, tidak balance atau seimbang. Kemudian yang kedua adalah faktor biologis. Nah, di mana permasalahan sosial ini timbul karena endemis atau penyakit yang tengah menyerang suatu daerah, suatu negara atau di suatu tempat itu ya. Penyakit seperti saat ini ya, kita lihat adanya penyakit yang menular, berbahaya dan bahkan cukup sulit menemukan penyembuhnya, yakni COVID-19 atau Corona, yang saat ini seluruh negara berbondong-bondong untuk mencari obatnya, obat penyembuhnya, agar COVID ini cepat berakhir seperti itu. Ini merupakan salah satu faktor biologis penyebab permasalahan sosial. Jadi COVID-19 itu masalah sosial, iya jelas. COVID-19 termasuk ke dalam masalah sosial seperti itu. Selanjutnya adalah faktor psikologis, di mana permasalahan sosial ini timbul atau disebabkan karena penyakit psikis, misalnya adalah gangguan jiwa, depresi, stres, gila, tekanan batin, penyakit saraf, bunuh diri, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah faktor sosial dan kebudayaan. Yang menyebabkan suatu permasalahan sosial adalah keadaan sosial dan budaya yang tidak berjalan dengan baik dan yang menimbulkan berbagai macam permasalahan. Misalnya adalah perceraian, kriminalitas, kenakalan remaja, dan sebagainya. Jadi sosial dan budaya di suatu daerah tersebut tidak berjalan dengan baik, atau banyak pelaku sosial yang melanggar nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat seperti itu. Lanjut ke dalam slide yang ke-8. Di slide yang ke-8 ini yang kita bahas bersama adalah dalam menentukan suatu permasalahan sosial, sosiologi menggunakan beberapa ukuran. Nah, sebagai berikut. Yang pertama adalah terlihatnya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kenyataan di masyarakat. Jadi ketika terdapat suatu perbedaan atau nilai yang terjadi di suatu masyarakat itu berbeda dari yang sebelumnya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di tengah masyarakat tersebut tengah terjadi permasalahan sosial. Kemudian yang kedua adalah asal muasal atau sumber permasalahan yang terjadi. Jadi suatu masalah itu kalau dipandang dari sosiolog tidak langsung, oh ini masalahnya begini, ini masalahnya begini, berarti begini, tidak. Tapi dianalisis secara mendalam, sebenarnya asal masalah ini apa sih, sumbernya itu dari mana, pelakunya itu siapa, seperti itu. Dan yang ketiga adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa. Jadi masalah itu terjadi, akibatnya itu apa setelah masalah tersebut terjadi, seperti itu. Dan selanjutnya adalah adanya orang atau masyarakat yang menentukan. Jadi masalah itu sudah ada orang yang yang mengatur permasalahan itu, atau pelaku utama dari permasalahan itu. Kemudian adalah perhatian masyarakat terhadap suatu kejadian. Jadi masyarakat tersebut memandang permasalahan itu bagaimana sih? Bagaimana sih masyarakat tersebut itu menyelesaikan masalah itu, gimana? Pandangannya itu tentang masalah itu kayak gimana? Itu. Selanjutnya adalah dapat diperbaikinya suatu masalah sosial. Jadi masalah sosial itu cara memperbaikinya itu gimana? Bisa diperbaiki atau tidak? Seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini Ibu telah menulis tugas yang akan kalian kerjakan dan juga kalian kumpulkan. Tugasnya tidak sulit kok. Kalian cukup
mencari permasalahan sosial yang terdapat di sekitar kalian, kemudian kalian analisis penyebabnya, apa sih penyebab permasalahan sosialnya itu, kemudian kalian taruh dokumen, kalian ketik, contohnya ya, masalah kemiskinan, kalian potret, misalnya lingkungan kumuh, kemudian kalian tulis kemiskinan adalah bla 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 bla. Setelah kalian ketik, kalian analisis faktor penyebab kemiskinannya itu apa saja, kenapa ini kok disebut kemiskinan, faktornya apa saja. Kemudian kalian bentuk dokumen. Sudah kalian bentuk dokumen, kalian beri nama dokumen itu dengan nama kalian, nomor absen kalian, dan kelas kalian. Kemudian tugas ini dikumpulkan melalui Google Classroom, dan batas pengumpulannya sudah tertera di dalam Google Classroom pula. Nah, Ibu berpesan juga pengumpulan tugas bagi siswa yang telat atau terlambat maka akan mendapatkan pengurangan nilai. Kemudian apabila ada yang kopas alias copy paste dari tugas teman lainnya, otomatis Ibu blacklist atau Ibu anggap tidak mengumpulkan. Jadi perlu diperhatikan dengan baik-baik. Oke, tetap semangat ya untuk kalian selama belajar selama masa pandemi seperti ini, tetap mengerjakan tugas. Nah, di slide berikutnya Ibu kasih pesan untuk kalian. Oke, di slide ini Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kelas 11 IPS 2 dan IPS 3 karena telah menonton video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Nah, ini ada pesan, orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Ibu berdoa semoga kalian semua termasuk ke dalam orang-orang yang pintar, amin. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian juga dapat memanfaatkan materi ini dengan baik. Oke, sekian materi kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.